Halo guys, halo semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun ya. Kembali lagi dengan reading Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading ya. Dimana energinya mungkin nanti tidak resonate sama sekali, atau resonate hanya sebagian saja, atau ini juga bisa vice versa, bisa energinya nanti terbolak-balik ya teman-teman, bisa mungkin kebalik dengan teman-teman yang lain atau dengan energi yang kita tarik di sini ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Oke, aku akan ada energi nih yang sepertinya saat ini energi seseorang ini tidak mau kehilangan kamu ya. Dan ini bacaan untuk kalian yang mungkin punya masa lalu, atau mungkin ini saat ini sedang menjauhi seseorang ya. Tapi kalau ini energi kalian ini ternyata berdealing dengan yang orang yang masih romantis, masih hangat-hangatnya gitu ya, berarti ini energi bukan untuk kamu ya. Karena yang aku akan bacakan ini energi seseorang merasa kehilangan, takut kehilangan. Jikalau kamu move on, kamu mau pergi, mau meninggalkan dia, dia tidak ingin ya. Oke, aku akan cek siapa energinya seseorang yang takut kehilangan kamu. Karena yang aku lihat kamu saat ini nih sudah mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Yang aku lihat kamu sepertinya sudah pengen banget move on dari orang ini ya. Tapi seseorang tidak mau kalau kamu meninggalkan dia ya. Oke, ada energi apa? Di sini ada King of Swords ya teman-teman ya. Berarti memang orang ini punya pemikiran mungkin kemarin saat kalian masih berdealing dengan orang ini ya, di hubungan kalian ini ternyata memang dia orang yang sangat mendominasi. Di dalam hubungan ini dia pengennya diturutin, kemudian punya pikiran yang selalu banyak ide ya sebenarnya, cuman idenya dia tuh banyak menuntut, kemudian tuh banyak pengen selalu diturutin, sikap dia ya di hubungan ini tuh selalu mendominasi kamu, dimana kamu juga nggak bisa berkembang, kemudian kamu selalu takut gitu ya, ada rasa takut kalau misalkan mau bergerak nih, kayak nanti dia marah gitu, nanti dia ngomel. Kayak di hubungan ini kamu tuh merasa tidak bebas sebenarnya ya, karena jiwa kamu ini adalah jiwa yang ada rasa bebas, tidak mau juga dikekang. Tapi orang ini yang aku lihat, orang yang berdealing dengan kalian itu orangnya menuntut, mendominasi, pengen diturutin, tapi dia sendiri orang yang tidak mau atur-atur yang aku lihat ya. Dia orangnya toksik banget sih yang aku lihat ya, hubungan ini nih kayak kamu ketemu, bukan hubungannya sih, tapi kamu ketemu sama orang yang toksik ya, dimana dia ini mungkin juga belum selesai dengan masa lalunya. Dalam arti dia punya trauma-trauma, punya inner child yang dimana akhirnya saat ke kamu, saat dia dekat dengan kamu, ini dia menumpahkan semua rasanya, rasa kecewanya, rasa kesalnya, rasa pengen memiliki itu hanya ke kamu ya. Jadi kalau memang tipe orang ini tidak mau diatur, tidak mau disuruh-suruh, bahkan juga tidak mau terlihat dikekang gitu ya, pengennya bebas, pengennya kalaupun dia tuh sudah berkomitmen dengan kalian gitu ya, sudah ada ikatan relationship gitu ya, tapi di sini yang aku lihat orangnya masih tebar pesona, suka mencari-cari kesalahan kamu, suka sekali setiap apapun masalah tuh kayak dibikin ribut sama dia gitu loh. Orangnya tuh butuh butuh banget validasi, atensi. Orangnya yang suka kalau misalkan dipuji-puji juga orangnya suka banget. Kemudian kalau misalkan di sosial media nih selalu tebar pesona. Ya, yang aku rasa kayaknya orang ini memang tidak bisa ya gitu ya kalau misalkan sampai orang itu mengabaikan dia gitu, dia orangnya nggak suka diabaikan. Jadi kalau misalkan memang kalian ini lagi ada masalah, kemudian lagi berantem atau memang lagi silent treatment gitu ya, yang aku lihat orangnya ini cenderung mencari kesibukan atau kebahagiaan di luar sana. Entah apapun itu ya, mungkin ada yang ketemu dengan kenalan di dating apps atau di sosial media, di manapun lah ya. Dan orangnya ini cenderung memang seperti kekanakan, meskipun yang terlihat di sini usianya jauh di atas kamu, tapi sifatnya itu sangat kekanakan ya. Oke, dan orang ini siapa lagi yang dia tidak ingin sebenarnya kalau kamu tinggalkan.
kamu karena udah terlihat move on ya, kamu ingin membahagiakan diri kamu. Ada energi siapa dia yang tidak ingin kalau sampai kamu move on meninggalkan dia. Oke. Ada Ace of Wands ya. Di sini memang energinya sangat kuat ya. Eh, Secara energi memang orang ini sebenarnya sudah ingin menjalani kehidupan itu untuk banyak peluang-peluang gitu sebenarnya yang ada di sekitar dia tuh banyak sekali eh, orang yang ketemu orang yang bikin dia tuh bagus gitu loh. Dalam arti ya, dia ketemu dengan kamu sebenarnya kalau dia tuh mau menyadari semua kesalahannya, kemudian dia menyadari bahwa kamu memang tulus, kamu tuh orang baik. Nah, dia sebenarnya ke-trigger atau dia tuh bisa kebawa loh. Jadi kalaupun memang dia itu merasa bersalah, orangnya kan cenderung ada ego yang tinggi ya. Tapi dia tidak mengakui bahwa sebenarnya dengan kamu, dengan berdealing dengan kamu, dekat dengan kamu ini membawa ke arah positif. Sebenarnya dia menyadari itu ya. Cuman di sini yang aku lihat dia ini tidak ingin terlihatnya tuh lemah gitu. Pengennya tuh masih terlihat baik di mata kamu, di mata orang lain tuh dia tuh orang yang perfect gitu loh, orang yang sempurna. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan dia, di sekitar dia itu banyak sekali orang yang bisa mempengaruhi untuk hal positif. Contohnya dia ketemu kamu, dia bisa ke-trigger dengan dia jadi semangat bekerja contohnya atau dia semangat menjalani kehidupan, dia bisa menjadi penyabar. Sebenarnya seperti itu ya, ada kehidupan baru setelah bertemu dengan kamu. Tapi di sini dia denial karena dia merasa apa? Merasa bangga, merasa seorang raja yang sikap dia tuh udah bagus menurut dia ya. Menurut dia tuh sikapnya tuh udah bagus, sudah benar memperlakukan pasangan dengan benar. Kemudian dia tuh selalu apapun yang dilakukan tuh merasa paling benar. Nah, itu sikap-sikap itulah yang membuat dia tuh akhirnya sombong. Kemudian dia ini tidak menyadari bahwa memang ada yang lebih baik daripada dia gitu ya. Contohnya dekat dengan kamu harusnya kan dia harusnya mengikuti ya atau dia tuh mencontoh hal baik yang kamu berikan ke dia. Nah, di sini yang aku lihat awalnya ya, awalnya kamu itu memang memperlakukan dia tuh layaknya kamu ingin diperlakukan ya. Mungkin dari kenalan itu pertama kali kenalan mungkin kamu juga yang contoh kecilnya kamu sering yang ngechat duluan, nanya kabar duluan, kemudian kamu yang inisiatif untuk bertemu atau mungkin inisiatif untuk membuka pembicaraan gitu ya. Contoh kecilnya. Nah, contoh yang lebih besarnya lagi mungkin kamu mungkin ya sering ngasih gift, kemudian kamu ada yang support materi juga gitu ya. Tapi orang ini semakin lama dibaikin kenapa ada yang aku lihat ya, maaf ya, yang aku lihat itu kayak ada sisi lunjaknya gitu loh. Jadi karena di sini kan kamu kan memang orangnya tulus ya, kamu memperlakukan dia tuh layaknya seperti kamu ingin diperlakukan dia. Nah, tapi ya di sini yang aku lihat ya akhir-akhir ini mungkin kamu sudah cukup lama atau memang akhir-akhir ini yang baru-baru ini tuh kayak kamu melihat kok orang ini semakin lama semakin tidak bagus nih yang aku lihat semakin lama yang kamu rasa ya kayak dia tuh nggak pantas gitu loh mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kebaikan kamu tuh kayak nggak pantas gitu ya karena apa? Karena orang ini bukan memperlakukan kamu sebaliknya dia berbuat baik gitu ya selayaknya kamu kamu baik ke dia gitu ya, tapi yang dilihat di sini malah dia tuh semakin kayak lihatnya kamu tuh kebucinan sama dia. Dia merasa, "Ah, dia banyak yang suka inilah," gitu ya. Jadi kayak, "Ah, biarin aja entar juga pasti banyak kok yang suka sama aku," atau, "Pasti kamu nih ya, kamu yang berdilin dengan dia nih, nanti juga kamu yang bakalan terus baik sama dia meskipun nanti kamu disakitin atau diabaikan," gitu. Nah, tapi di sini yang aku lihat, sikap kamu sudah mulai berubah ya teman-teman ya. Kamu sudah mulai membahagiakan diri sendiri, mungkin ini juga, pergantian tahun ya, kamu sudah mulai secara sikap juga mungkin ya dari kalian sudah mulai dewasa, mulai melihat diri sendiri, apa sih yang bikin kamu bahagia ya, apa sih yang bikin kamu, merasa dihargain gitu, kamu sudah mulai menyayangi diri sendiri, kamu sudah tidak mau, banyak drama di orang ini kan orangnya banyak drama ya, kamu sudah tidak mau melayani drama-drama dia gitu yang aku lihat ya teman-teman ya. Tuh kan, di sini ada Four of Cups ya.
tervalidasi dengan kartu ini ya, omongan aku, intuisi aku tadi ya, bahwa memang di sini energi kamu sudah, duduk, terus kemudian ada yang memberikan ada tangan keluar ya kan, memberikan cups ya, dalam arti di sini memang kamu energinya sudah tidak, memperdulikan dia yang aku lihat ya. Di sini, dia sudah tidak, dia kan tidak mau mengejar, dia pengennya dikejar. Nah, akhir-akhir ini yang terlihatnya, eee kebalik ya teman-teman ya, karena kamu sudah cukup baik sama dia, kamu sudah cukup tulus kayak gitu kan. Nah di sini, di saat kamu sudah duduk duduk dengan, dalam arti itu kamu sudah tenang dengan diri kamu sudah fokus dengan diri kamu, mungkin kamu mau membeli barang, mungkin kamu mau, apa namanya, pokoknya adalah kehidupan kamu yang lainnya yang lebih kamu fokuskan. Fokus ke keluarga, ke anak, ke diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri gitu ya. Nah di saat ini akhirnya orang ini, dia berubah, dia melihat kok kamu sudah tidak mau mengejar dia, bahkan terlihatnya kalau memang kalian ini udah didiamin dalam cukup waktu yang lama gitu ya, cukup lama gitu ya. Nah, di sini yang aku lihat kamu sudah ada yang sedikit move on, ada yang kalian sebagian ya, sebagian ada yang sudah move on, kemudian sudah fokus kepada diri sendiri. Tapi ada juga meskipun kalian ini, masih silent treatment, ada juga yang masih menunggu. Cuman yang terlihat di sini yang dia pikirkan kamu ini tidak menunggu dia, kamu justru terlihatnya mungkin kamu sudah, bahagia dengan kehidupan kamu dengan orang lain. Nah, dia merasa kayak gitu ya, yang aku lihat ya teman-teman ya. Cuman di sini kamu sudah, pasrah ya, dalam arti pasrah tuh, dengan kehidupan kamu, bukan pasrah ke dia, tapi kehidupan kamu. Jadi kamu sudah, memasrahkan dengan takdir kalau memang, orang ini yang kamu fokuskan ini jodoh kamu, maka dia akan mendekat gitu ya. Tapi kalau misalkan memang dia mau menjauh berarti bukan jodoh kamu. Itu yang aku lihat ya. Jadi kamu udah di titik itu sih, udah di titik ikhlas ya, sebagian. Tapi memang sebagian dari kalian masih ada yang menunggu. Tapi yang aku lihat di sini sebagian juga ada yang sudah di titik ikhlas, sudah tidak mau peduli dengan orang ini. Apapun masalah kalian kayak udahlah bodo amat, aku mau membahagiakan diri sendiri gitu. Cuman memang orang ini tuh nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa kalau sampai kamu tuh move on, kamu menjauh, kamu meninggalkan dia, bahkan kamu sudah bahagia dengan orang lain, dia tidak mau loh ya. Oke, kita lihat dari dua kartu ya. Ada Ace of Pentacles lagi ya teman-teman, memang energinya dia sangat kuat, pengen menjalani kehidupan baru sih ya, energinya ya, pengen banget gitu kalau dia tuh bisa bisa mengembalikan posisi di mana dia dulu dikejar-kejar sama kamu, kalaupun dia tidak dikejar dalam arti kamu yang selalu peduli, selalu perhatian gitu ya, di mana kamu kayak dulu tuh bucin banget gitu sama dia ya. Nah, dia ada di posisi itu ya teman-teman, karena orang ini cenderung orang, tidak ingin diabaikan, tidak ingin dicuekin, tidak ingin orang tuh nggak peduli lagi sama dia, itu tidak mau, dia kayak gitu ya. Dia pengennya tuh disayang, dimanja, kemudian orangnya pengennya dipuji-puji terus gitu ya. Dan walaupun, mungkin dianya yang cuek sama kamu, pengennya kamu yang terus kasih perhatian sama dia. Ini orang benar-benar egois sih yang aku lihat ya. Nah, di sini ada Knight of Swords ya, energinya sangat kuat. Mungkin juga, seperti kemarin ini kalian tuh ada energi, mungkin saat jadian sama dia ini kayak, mungkin pendekatannya nggak lama ya teman-teman ya. Eee, karena dia tuh orangnya awalnya yang aku lihat di sini mungkin orangnya baik, tulus kelihatannya ya. Terus dia tuh mungkin kayak orang yang pinter gitu ya mengambil hati kamu. Nah, akhirnya apa? Kamu luluh, kamu sayang sama dia, kamu tulus karena di sini ya yang aku lihat, kamu itu ada energi kalau sudah sayang sama orang, sayang banget ya. Cuma di sini energi kamu kayak sebenarnya nggak mudah sih, yang aku rasa ya, apa ya, ada yang nggak mudah jatuh cinta, ada juga yang, kamu tuh kalau memang sudah klop sama orang ini, ya udah sayangnya tulus gitu loh. Nah, orang ini memang dari awal sudah terlihat kayak, "Oh kamu gampang nih," kayak maksudnya kamu tuh baik banget ya, dalam arti ya di pikiran dia nih kayak kamu tuh bisa gitu loh dimanfaatin sama dia, awalnya kayak gitu ya teman-teman. Nah makanya apa, makanya pas sepanjang perjalanan itu dia yang, seperti tidak mau berjuang, mungkin banyak effortnya juga dari kalian yang aku lihat ya. Kamu yang begitu tulus, kamu yang, royal, bahkan di sini ada yang terlihat kamu tuh royal secara materi, kamu selalu ngasih gift, selalu ngasih hadiah ke orang ini ya. Kemudian pemberian-pemberian itu, dimanfaatin sama dia ya, yang aku lihat ya. Ada juga yang dia energi tuh
seperti kebaikan kamu ini akan berjangka lama, makanya di sini yang terlihatnya dia, seenaknya aja sikapnya ya, yang aku lihat kayak gitu ya awal-awal perjalanan kalian ya. Ya memang sebenarnya kamu memperlakukan itu kan memang ciri khas kamu ya, kamu orang yang baik, kamu orang yang tulus, bahkan di sini kalau memang ini kalian ini ada ikatan suami istri gitu ya, memang ya kamu tuh orang yang tanggung jawab kalau memang kamu laki-laki ya, kamu orang yang tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau di sini kalian perempuan yang menonton ya, yang sudah pernah ada hubungan sama orang ini, hubungan resmi, pernikahan, kamu tuh orangnya yang tidak mau melihat pasangan susah sendirian gitu loh ya. Misalkan dia ada kesusahan finansial, kamu membantu, mensupport, kemudian, kalaupun nanti kamu tuh dikasih seberapa pun kamu orang yang bersyukur, yang aku lihat kayak gitu ya. Cuman di sini kamu tuh salah disalahartikan sama orang ini ya, dalam arti apa, orang ini justru melihat dari kebaikan kamu tuh kayak merasa, kamu bakalan baik terus sama dia ini jadi dimanfaatin. Ada sisi dimanfaatinnya memang sebagian sih ya, tidak semuanya. Nah, di sini yang akhirnya apa, orang ini udah biasa dipuji, biasa disayang, disanjung ya, akhirnya dia ngelunjak gitu loh, merasa, "Ah udahlah aku juga, di luaran sana pasti banyak kok yang ngantri, banyak juga kok yang sayang, peduli sama aku." Dia merasa kayak gitu, dia merasa bangga diri. Makanya dia juga semena-mena sama kamu. Cuman memang karena energi kamu saat-saat ini tuh kayak, sudah malas gitu loh sama orang ini yang aku lihat. Karena apa? Orangnya banyak drama yang aku lihat ya teman-teman, orangnya banyak drama, banyak, tingkah gitu loh ya, tidak ada rasa syukurnya yang aku lihat ya, karena sudah ketemu orang setulus kamu, sebaik kamu, tapi kenapa dia malah sebanyak tingkah, yang aku lihat gitu ya. Oke, coba kita lihat apa sih yang bikin dia, nggak mau sampai kamu move on gitu ya, nggak mau sampai kamu ditinggalkan sama kamu tuh dia nggak mau gitu. Coba cara kamu memperlakukan dia kah atau apa ya, aku lihat ya coba, yang bikin dia tidak mau kamu tinggalin. Dari sikap kamu yang mana nih? Coba. Oke, ada The Chariot ya teman-teman ya. Di sini energinya seperti seorang, laki-laki menunggang kuda, di mana di sini ada, eee, 2 binatang ya, hitam dan putih. Berarti memang di sini tuh yang terlihat ada energi kamu tuh orangnya yang tidak tidak mudah menyerah gitu loh, ya. Sepanjang perjalanan hubungan kalian dengan, kamu dan dia ini ya, itu kayak kamu tuh orangnya nggak mudah menyerah ya, di mana kamu kalau misalkan diabaikan, diabaikan, dicuekin sama dia, tapi kamu tuh orang yang, berusaha untuk membuka komunikasi duluan gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari kalian yang aku lihat tuh kalau misalkan kalian sedang marahan, meskipun ini dia yang salah, tapi kamu yang, mencoba untuk meminta maaf duluan. Itu yang dia rasa ya, makanya dia tuh tidak mau, kamu move on, karena dilihat dari cara kamu ketika kamu itu dicuekin, ketika kamu diabaikan, kamu tuh masih welcome sama dia gitu ya, kamu masih, memaafkan dia, bahkan kamu yang sering banget minta maaf ya. Terus, yang aku lihat juga kayak orang ini akhirnya apa ya, itu tadi seperti aku bilang kayak memanfaatkan gitu loh kebaikan-kebaikan kamu ya. Coba apalagi yang bikin dia tidak mau sampai kamu tinggalkan? Tidak mau kamu tinggalkan, dari sikap kamu yang mana? Susah ya, nggak mau keluar dia. Oke, langsung aja nanti kita klarifikasi. Oke, coba. Kita lihat satu lagi. Oke. Oke ya, di sini sudah ada 2 pedang ya teman-teman ya. Berarti memang dari pemikiran kamu juga ya. Ini kan dari sikap kamu yang selalu welcome walaupun kamu tuh diabaikan, tapi kamu yang mencoba untuk membuka komunikasi gitu ya. Nah, itu yang kedua ada kartu 2 pedang ya, di mana berarti di sini ada pemikiran ya. Ada 2 pemikiran sebenarnya ya, meskipun tapi di sini yang terlihat
Kalau kamu lihatnya memang dia ini mungkin ada orang lain, ada, pikiran lain bercabang-cabang gitu ya, yang aku lihat kamu tuh orangnya yang mudah memaafkan ya. Kalaupun misalkan dia pernah pergi dari kamu, ketika dia kembali tuh kamu masih, menerima dia, masih welcome, masih menerima dia gitu ya. Karena memang kamu tuh orangnya terlalu baik, terlalu tulus ya yang aku lihat ya. Jangan bilang, terlalu bucin ya, tapi memang di sini terlihatnya kamu terlalu baik, karena memang sifat asli kamu seperti itu, kamu tulus orangnya ya, dan suka sama dia ini tidak pandang, dari apa yang dia miliki, bahkan yang aku lihat kayaknya dari segi, ekonomi kayak banyakan kamu loh sebenarnya ya. Cuman memang karena di sini kamu tuh tidak memandang fisik, tidak memandang, apa yang dia miliki gitu, kamu memang benar-benar tulus. Nah, dia itu sebenarnya tidak ingin kamu move on dari dia, yaitu dari segi pemikiran kamu, dari segi, sikap kamu yang selalu welcome sama dia gitu ya, dan kamu orangnya mudah memaafkan. Kemudian ada Knight of Pentacles ya, di sini kan sudah, ada laki-laki yang menunggang kuda, membawa Pentacles, membawa koin. Nah, berarti dilihat di sini sepertinya. Nah, kan baru tadi aku ngomong ya teman-teman, kayaknya kamu tuh rezekinya ekonomi, secara ekonomi kamu lebih banyak nih. Nah, dia di sini melihatnya karena di sini kamu kayaknya lebih royal. Kamu mungkin dilihat dari tabungan kamu banyak, kemudian kamu tuh pinter gitu cari uangnya ya. Nah, yang dia lihat ini sih ya. Berarti memang dia dekat dengan kamu melihat dari apa yang kamu miliki kalau ini ya. Karena dia di sini terlihatnya dia suka kalau kamu ngasih-ngasih gift, ngasih hadiah atau mungkin kamu ada yang, ngasih duit sama dia gitu, dia suka ya teman-teman ya. Nah, di sini yang dia pertahankan, yang dia, tidak mau sampai kamu meninggalkan dia ya karena kamu tuh pinter cari duitnya, tabungan kamu terlihatnya juga banyak gitu dibanding dia ya. Nah, makanya dia tidak mau kalau kamu tuh dimiliki orang lain. Ada Page of Pentacles lagi nih, Pentacles lagi ya. Di sini memang ada energi, mmm apa ya, kayak memang kamu tuh ramah, orangnya ramah, kemudian kamu tuh dermawan, dermawan kok sama pasangan ya, apa ya namanya ya, pokoknya kamu tuh orangnya baik, tidak pelit lah, kayak gitu, tidak pelit ya. Nah, dia dilihat dari, cara kamu memperlakukan dia, tapi kamu juga ke orang lain mungkin juga kamu tuh, royal loh ya, kamu tuh tidak pelit. Nah, makanya orang ini ingin mempertahankan hubungan dengan kamu, tidak mau kalau sampai, kamu tuh baiknya ke orang lain. Secara secara, apa namanya, kasih sayang pun kamu juga jor-joran, kamu tuh yang bener-bener sayang banget sama orang ini ya. Ada The Lovers ya teman-teman ya, berarti memang dari cara kamu mencintai dia, dari cara kamu menyayangi dia gitu ya. Di sini aku lihatnya kayak kamu tuh bener-bener tulus loh. Kamu tuh kalau udah sayang sama orang, ya udah sayang banget gitu, tidak memandang fisik, tidak memandang apa yang dia miliki gitu ya, tapi memang kamu tuh bener-bener orang baik. Nah, cuman sekarang yang aku lihat kamu sudah tidak mau ikutin drama dia, pergantian tahun ini bahkan kamu lebih ke menyayangi diri sendiri gitu ya, karena orang ini tidak bisa untuk jangka panjang dipertahankan gitu ya. Oke, di sini aku akan cek untuk energi kalian zodiaknya. Ada zodiak apa aja? Mungkin bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada Scorpio, Capricorn, Taurus, Libra, Leo, Gemini, Aquarius, Pisces, Sagittarius, dan Leo lagi ya. Leo juga kuat. Leo, Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Gemini ya. Leo kuat ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Diklaim aja energi positifnya ya, buang negatifnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mungkin bisa di-share di sosial media kalian ya. Terima kasih. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Sehat-sehat terus untuk kalian semua ya. Bye-bye.